Itu memang uang Palembang. Tapi Sriwijaya tetap di hati. Arjio! Ada darahnya yang berapi-api. Kamu tidak pernah ngalamin jatuh cinta. Ada ini soal jalan tuh kan banyak yang komen. Mari Pus. Mas Busik apa Mas Bola? Ini Mas Aib sebenarnya. Sayang, tidurnya jangan malam-malam ya. Hampir bener. Belanda pakai span. Cakep! Itu kan dong, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya tamu-tamu. This is STV Podcast. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, balik lagi kita di Angkringan Manci. Masih sama dokter Andi M. Iqbal Yusran SPKMTM dari Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang ini, panggilannya dokter. Udah fokus. Udah fokus kan? Dokter siapa? Dokter saking bagus. Aku bingung. Gorengan sekarang Kesan dulu ini sih minuman dokter mana? 100.000 ya? Ya, beres. Pak RT kalau bayar ya. Oke, untuk pemirsa di rumah yang nak bertanya boleh. Ini peran kedokteran nuklir pada kanker serviks ini bisa di 07113646666. Oke, tadi Pak RT nak nanya apa yang nak ditanya ke Kak Nikola sambil Susina siap-siap. Nah, karena masalah nuklir, Cek Wan nih pengen tahu Pak RT nih, efek resikonya dok. Nah, tentang apa namanya itu nuklir kanker serviks. Nah, apa efek sama resikonya dok? Oke. Nah, itu. Kalau untuk efek atau resikonya, memang mungkin terdengarnya wah, Iya. karena kedokteran nuklir ya, efeknya bisa kemana-mana. Apakah ada membahayakan di tubuh gitu ya? Itu pertanyaan umum sekali yang sering kita dapatkan memang. Betul. Nah, kalau untuk pertanyaannya apakah ada efek samping atau resiko dari pemeriksaan nuklir untuk kanker serviks, karena kita sifatnya diagnostik, itu tidak ada efek samping sama sekali. Insya Allah tidak ada efek samping sama sekali. Dosis radiasi yang kita gunakan pun itu sangat kecil, sehingga aman untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi nggak usah takut untuk melakukan pemeriksaan di kedokteran nuklir. Tak usah takut berarti dok. Nggak usah takut. Kita Ya, tidak ada jangan efek takut samping. ya kalau tuh ya. Aku takut dengan Pak RT dulu lah. Kapan lagi marah? Tahu nih. Aku nih jarang ketemunya, nggak pernah ketemu sama dokter ini. Makanya gara-gara periksa ke dokter. Dokter, ini spesial for Iya, terima kasih. dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini utang dibayar ya Pak RT. Tolong ya sebelum habis itu utang dibayar. Ada dokter di kamar. Dokter, ya sorry dokter, ini namanya pizza ala kampung. Ini pizza kampung ini dong, lembuan. Ini manggil tidak dia glukos. Lagi aku nak bertanya dulu dikit sama dokter. Ini dok, aku ini kan penasaran pada kanker serviks itu menyerang kepada anak-anak, orang tua atau orang dewasa dok, itu sering terjadi. Oke, kalau untuk pertanyaan itu, memang umumnya itu pada usia dewasa yang sudah aktif berhubungan sama istri. Oh, gitu ya. Gitu, karena memang secara teori paling banyak kanker serviks itu disebabkan oleh virus HPV. Gitu. Iya. Dok, minum dulu dok. Biar enggak dulu ini kesian. Dokter minum, nih dok. Boleh Oke, silakan kita minum. dokter minum. Aku dok mau izin dulu. Ya, karena kita nih gerbang kita nih masih terbuka, mau ditutup dulu dok. Silakan. Pak RT. Yo, aman Dok. ya? Nanop. Oke,
Baik, berarti tadi kalau Pak RT nanya efek sampingnya ya. Tapi kalau untuk efek samping dan risiko, kalau untuk metode-metode seperti proses nuklir ini sendiri memang pasti ada efek sampingnya ya dokter ya. Tapi kalau untuk lebih ke samanya dengan yang metode-metode lainnya itu seperti apa dok? Atau lebih ringan? Jadi kalau untuk metode lain misalnya apa nih? Screening ya, atau pap boleh, smear ya. boleh. Kalau pap smear ini kan sebenarnya untuk mendeteksi awal ya. Nah, kalau di kedokteran nuklir sendiri ini untuk membantu staging atau membantu untuk pemantauan terapi atau melihat evaluasi terapi dari teman-teman dari mungkin dari spesialis obgyn atau teman-teman dari radioterapi juga. Gitu. Itu Ayu aku agaknya dengan tema-tema tentang kesehatan ini aku di 850 pertanyaan. Tidak banyak ya Susi. Kalau Anda sama dokter ini, Anda tuh kok kirim surat kayak laporan. Apa yang nak tanya? Jadi kalau dokter kita nih kan kita harus berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Ya. Jadi Banyak dokter, jadi ya. ngomong kan. Aku mau ada satu pertanyaan yang bagaimana? Ya udah dokter, kalau manfaatnya tuh dok, apa dia manfaat terapi apa nuklir ini dibandingkan dengan yang lain tuh apa untuk mengatasi kanker serviks itu manfaatnya tuh? Oke, kalau untuk manfaat terapi tadi pertanyaannya ya. Terapi. Kalau terapi mungkin memang ranahnya untuk dokter obgyn dan dokter radioterapi yang memberikan terapi. Kalau di kita biasanya pasien-pasien kanker serviks dikirim untuk pemantauan pemantauan terapi atau dari staging itu. Jadi kalau untuk sekarang kanker serviks kedokteran nuklir umumnya kita lakukan diagnostik saja. Kalau untuk terapi sampai saat ini belum. Ayo kalau pemantauan juga bisa dah. Hai kau ni kaget kau kita cari ke. Tak baca tengok dokter cakap mulai. Apa kurang nengok PRT? Dokter, kalau untuk peran kedokteran nuklir ini sendiri, kalau biasanya untuk pasien ataupun masyarakat sendiri penyebutannya itu seperti apa dokter? Apakah terapi ataukah screening atau bagaimana itu dokter kalau untuk penyebutannya sendiri? Kalau penyebutannya sih itu balik lagi ke masyarakat ya. Cuman kalau bisa kita sebutkan sih lebih ke diagnostik aja. Atau pemeriksaan kedokteran nuklir gitu. Oke, baik, berarti pemeriksaan kedokteran nuklir karena pada dasarnya memang untuk mendeteksi ya dokter ya. Mendeteksi pemantauan terapi atau staging sih. Oke. Berarti apabila nanti ada pasien yang melakukan proses nuklir ini sendiri ya dokter. Setelah itu proses apa yang selanjutnya akan dilakukan dokter? Apakah kembali lagi dengan setelah dideteksi si pasien itu baru bisa ketahuan kayak gitu? Oke, gini, kita kan dapat pasien itu, dikirimin pasien itu dari teman-teman sejawat yang lain. Dikirim ke kita tujuan untuk diagnostik saja. Sama seperti misalnya ada pasien yang di CT scan atau pasien yang di ronsen. Ketika sudah didiagnostik, dengan hasilnya kita kembalikan ke dokter yang bersangkutan. Apakah nanti selanjutnya ada terapi lanjutan atau terapi tambahan, itu terserah dari dokter yang mengirimkan pasien tersebut. Oke, baik. Berarti memang dari dokter sebelumnya langsung ke katakanlah ke dokter Iqbal langsung seperti itu ya dokter. Ini kita informasikan bahwa ini adalah pertama ya dokter ya di Kota Palembang. Di Kota Palembang ini kedokteran nuklir ini pertama. Jadi ini launchingnya sepertinya di kita ya. Ternyata bahagia nggak sih? Saya pun baru mendengar ya. Kalaupun masyarakat awam nuklir, langsung kaget, galak langsung galak banget. Saatnya sembuh ngejot gitu seperti. Hancur. Meledak langsung kayak gitu. Tapi bukan, itu adalah proses diagnosis ya dokter ya untuk mendeteksi akan tentang kanker serviks itu sendiri. Baik dokter, kalau untuk syarat-syaratnya mungkin ataukah ada syarat-syarat khusus untuk bisa melakukan proses nuklir ini sendiri dokter? Kalau untuk syarat-syaratnya memang di kita ada persyaratan sebelum dilakukan diagnostik ataupun terapi ya, tidak hanya untuk kanker serviks saja gitu. Tapi kalau untuk kita bicara kanker serviks saja, sebenarnya tidak ada syaratnya. Ketika pasien itu datang ke spesialis obgyn, mau dikirim ke kita, ya boleh langsung dikirimkan. Berarti tidak ada syarat khusus, Tidak ada syarat karena sama untuk mendeteksi kanker serviks itu sendiri,
Jadi tidak ada persyaratan tersendiri ya dokter ya. Oh bencana masuk gawe persyaratan, sakit lagi nanti ada persyaratan. Kalau anaknya apa sih? Kalau tadi kamu banyak ada 850 pertanyaan, kau tanya tuh lah. Nah, tanya lagi dokter. Ayo. Kalau lampu merah itu artinya apa dokter? Nah, Berhenti, Kalau lampu hijau, jalan. ayo dong kita jalan. ayo wong ini. Baca Susi. Oke, baik. Pak RT, Ya. ada tanya ke tadi cak banyaknya pertanyaan. Aduh, Apa coba? guys, kok sikok biar bernapas dulu dokternya. Minum dulu dok, makan. Sudah, Aku dokter, nih hobi minum. makan ini. Nah, Makanlah. ini Pokoknya Pak RT tidak tombol-tombol. Hobinya makan itu cabai. iya, tahu baik. Ngomong baik. Oke, baik. Untuk pemirsa di rumah ini yang nak bertanya boleh di 0711364666 atau bisa dari YouTube kita di Sriwijaya TV. Tentang apa nih? Apakah berbahaya? Oh, ada pertanyaan dapat ketiklah dulu ya. Iya, ada pertanyaan memang di YouTube kita ini, tapi tidak apa-apa. Dokter, sebelum kita ke pertanyaan, oh ada nih. Apakah berbahaya menggunakan nuklir untuk kedokteran? Nah, cak mana ya dokter? Apakah berbahaya menggunakan nuklir untuk kedokteran? Nah, ini caknya ini agak cuman terdengar nuklirnya tahu dokter. Sama dengan cak kita dari awal tadi. Boleh dokter dijelaskan lagi dokter? Salah. Baru nonton ini dokter. Baru caknya dia ini pas nonton tuh terdengar nuklirnya baik. Boleh dokter, boleh silakan dibantu untuk menjelaskan kembali ya dokter. Peran kedokteran nuklir boleh. Oke, kalau untuk kata-kata nuklir sendiri memang sangat luas sekali memang ya. Mungkin di masyarakat kita paling awam adalah bom. Benar. Iya. Itu tadi kalau nuklir salah satunya bisa untuk militer. Iya. Bisa untuk pertanian pun bisa dengan teknologi nuklir. Teknik nuklir pun banyak. Pak Menkes kita juga dari teknik nuklir ya. Nah, salah satunya adalah untuk di dunia kedokteran. Itu tadi dari penjelasan saya di awal. Di dunia kedokteran ini, kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan radiasi terbuka tadi untuk melihat ada perubahan dari biokimia maupun fisiologis yang kita bisa lihat secara sel dan molekul. Tujuannya kalau di dunia kedokteran itu bisa 3, bisa diagnosis, bisa terapi, dan bisa untuk penelitian. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini adalah bukan menggunakan nuklir, tapi ini adalah salah satu proses ya dokter ya. Proses dengan menggunakan radiasi. Radiasi terbuka ya. Radiasi terbuka. Namanya bayi nuklir, tapi bukan pakai nuklir kita. Agak terkejut gak lo ini. Tapi memang yang seperti ini memang harus lebih disosialisasikan kembali ya dokter ya. Karena kebanyakan masyarakat lagi yang lama-lama baik masih banyak yang tidak hafal dokter, apalagi yang metode baru ini kan menggunakan nuklir. Nah, agak terkejut. Susi ada pertanyaan? Oh belum. Pak RT tadi ada nanya apa tadi Pak RT? Aku lagi. Salah pula aku. Nah dok, ini dok. Kalau misalnya masyarakat. Lah aku nak ngomong Pak, aku tidak baca ngomong masyarakat. Masyarakat ini, nanya di mana layanannya dokter? Nah itu mana kami nanya punya dokter? Kalau kami tidak tahu, baru ini ada dokter, nah baru tahu itu, biar tahu nah dokter. Oke, kalau untuk pelayanan kedokteran itu sendiri, saat ini di Sumatera Selatan baru ada rencananya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang. Iya. Tapi kalau untuk saat ini pelayanannya kita masih tahap pengembangan untuk membuat instalasi kedokteran nuklir, dan doakan saja semoga itu cepat realisasi sehingga kita bisa melakukan pelayanan lebih cepat dan lebih prima. Oke, baik. Kalau untuk ini ya dokter, tadi kan ada beberapa masyarakat yang masih berbicara tentang nuklir, tentang nuklir dan nuklir. Kalau untuk pemrosesan berlibat sih. Pemrosesannya sendiri itu kan adalah salah satu tahap lah, katakan tahap lanjutan ya dokter ya untuk mendeteksi kanker serviks ini sendiri. Apabila sudah terdeteksi ini dokter, tadi kan seperti melakukan radiasi dan semacamnya. Nah itu proses selanjutnya apakah memang si pasien memang harus dilakukan
seperti tindak lanjut ya pengobatan lainnya atau bagaimana itu dokter? Oke, kalau untuk itu sebenarnya kita kembalikan ke dokternya, dokter objin atau dokter radioterapi yang mempunyai pasien ini. Di kita salah satu keunggulannya adalah kita bisa membantu untuk restaging atau staging ulang dan juga bisa untuk pemantauan evaluasi terapi. Tapi apakah ini suatu kewajiban itu sebenarnya lebih baik. Tapi apakah suatu keharusan? Tidak juga. Itu kita kembalikan ke dokternya. Tapi kalau saran saya sih memang lebih baiknya dikirim ke kita untuk kita jika memerlukan untuk suatu restaging ulang atau untuk pemantauan dari evaluasi terapi. Oke, baik. Berarti memang kembali lagi setelah melakukan proses nuklir ini tadi, berarti memang ada proses-proses selanjutnya ya dokter ya. Dan akan dikembalikan lagi kepada dokternya bagaimana dengan hasilnya sendiri. Dokter boleh dimakan dokter? Iya, saya minum aja dulu ya. Kalau dokter tidak biasa makan gorengan susi, kau tuh lah yang nggak makan gorengan itu kan? Gorengan ini dok, aku nak susi rebus dulu. Biar sehat. Jadi rebusan ini. Jangan seperti itu. Oke, dokter, kita lanjut ke lagi dokter tentang peran kedokteran nuklir ini pada kanker serviks. Dan untuk pemirsa di rumah yang berinteraktif bisa di 0711364666 atau bisa tanya-tanya di YouTube kita di Sriwijaya TV. Ketik Angkringan Mangci itu ada. Kami bakalan balik lagi, jangan kemana, tetap di Angkringan Mangci. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang-Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kamu yakin nang ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ini ada orang dalam, onan Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janji ke gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Laju akan kamu lancarkan.
ini Thanos kak, Mamang Madip mau balik nih. Ay takut aku mau balik mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Melo kak. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, balik lagi di Angkringan Manci, pemirsa. Masih sama Dokter Andi M. Iqbal, Yusran SPKN TM dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih dengan tema kita peran kedokteran nuklir pada kanker serviks. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau bisa nonton di YouTube kita di Sriwijaya TV atau bisa ketik Angkringan Manci. Dah usah joget-joget, Pak RT ada pertanyaan? Kalau nunggu Pak RT. Pak RT ke utang, tuh bayar utang. Wah, aku dapat tanya kaki utang tuh. Berbunga, Nah, tahu. Kaki sago kalau yang baliknya sama aku. Mungkin ini perasaan Pak RT, Be. Boleh. Katanya Pak RT kasih perasaan lagi. Sentol 57 kayak ngentak kening Pak. Apa itu? Hah? Sentol, tau sentol. Oh. Sentol di pucuk. Sentol tuh untuk ini kan yang enggak untuk anak-anak itu. Makan terus. Kalau ada anak-anak diganggu kita lapor Kak Sentol. Seto. Oke, lanjut Pak RT. Saking hebatnya pelayanan, itulah disebut nuklir itu kali, Dok. Apa mana, Dok? Kan hebat nuklir. Ya kan? Apa ya? Saking hebatnya nuklir itu pelayanannya luar biasa, itu apa mana? Nuklir tersendiri sih karena sebutannya nuklir karena memang kita menggunakan radiasi ya untuk terapi maupun diagnosis. Pelayanannya sama dengan pelayanan-pelayanan kedokteran yang lain. Iya. Oh, itu. Jadi Pak RT, ya, dokter saya bakal ngejelas lagi soal tentang proses nuklir ini sendiri. Nah, ya. iya, aku pengen jelas. Tidak paham-paham, pasti tamat TK gimana? Oh, percuma be jadi Pak RT 20 tahun. RT kan nyogok jadi RT. Jadi proses nuklir ini sendiri itu kan adalah salah satu proses untuk mendeteksi kanker serviks. Ya, Pak RT. Kalau nyelas ke itu kawan, Pak bekasem baunya. Jadi mendeteksi. Nah, jadi misal nih, kan karena ini kan program, katakanlah program baru ya dokter ya, untuk nuklir ini pertama di Sumatera Selatan loh Pak RT. Wow. Nah, Sumatera Selatan di Palembang di Rumah Sakit Muhammad Husin, dan ini akan baru dikembangkan ya dokter ya. Jadi ini kalau misalnya nih Pak RT, amit-amit, tidak doakan. Jangan, misal nih, kena kanker serviks nih, katakanlah, nauzubillah min zalik, amit-amit kan. Misal sudah berapa? Bisa nggak dokter? Kalau kita ngomong kanker serviks hanya untuk perempuan seperti itu. Nah, karena hati-hati sih kalau punya terus. Karena kanker serviks itu kan kanker mulut rahim. Nah, laki-laki tidak punya mulut rahim. Kan contoh ini, contoh ya dokter, jangan kalau sih kan kayak aku. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Contoh. Bagus kalau untuk contoh. Ini kan RT itu sebagai contoh di kampungnya. Jadi pas kalau untuk contoh Pak RT. Sebagai contoh panutan, tuntunan. Ya mungkin aku nak bedah di contoh pulau. Sudah contoh nih, sudah merujuk ke dokter yang sebelumnya. Nah, kaget dokter yang di sana merujuk ke dokter Iqbal untuk dilakukan deteksi selanjutnya ialah menggunakan proses nuklir tadi ya dokternya. Itu adalah salah satu radiasi. Nah, sama kayak screening lainnya, tapi ini adalah metode terbaru. Pinter anak minta dokter sih. Ganti ke dokter ini sih. Kalau ngomong, lemah mulai. Kalau ngomong struktur. Nah, kalau Pak RT itu terinfeksi. Terinfeksi. Jadi dokter,
Jadi metode nuklir itu dokter, apakah direkomendasikan untuk kanker serviks aja atau bisa untuk penyakit-penyakit lainnya juga dokter? Oke, kalau untuk diagnostik itu kita hampir seluruh tubuh kita bisa diagnostik tergantung dari penyakitnya. Tapi kalau untuk kita katakan terapi, sebenarnya ada beberapa terapi yang bisa kita gunakan kedokteran nuklir untuk terapi. Saya ambil satu contoh yang paling banyak adalah untuk terapi kanker tiroid. Itu di kedokteran nuklir sendiri sudah ambil peran sangat penting untuk pasien-pasien dengan terapi kanker tiroid yang sudah dioperasi, tiroidnya sudah diangkat dan dikirim ke kita untuk kita benar-benar hancurkan, tanda kutip ya, hancurkan sel-sel tiroidnya yang masih tersisa di lehernya gitu. Paling banyak, termasuk yang paling banyak pasiennya adalah kanker tiroid. Kanker tiroid ya? Iya. Itu ada proses untuk pengobatannya itu ya dokter? Kalau untuk kanker tiroid? Ada. Prosesnya ya lumayan, bukan panjang ya, lumayan harus ada yang disiapkan lah untuk sebelum kita lakukan terapi kanker tiroid di kedokteran nuklir. Terapi kanker tiroid di kedokteran nuklir. Kalau kanker serviks ini masih dalam proses untuk pendeteksian ya? Diagnostik. Diagnosis. Nah, sarungnya nyebutkan diagram. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube. Boleh dari siapa? Masih ngetik? Panjang saya pertanyaan ini. Oke, untuk pemirsa yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Boleh untuk pertanyaannya di YouTube kita di Sriwijaya TV, boleh klik angkringan Mangci, kakek boleh tanya-tanya di situ. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Heri dari Mariana. Jauh. Tidak juga jauh. Masih di era Palembang Mariana itu dekat Mariani. Marianto sananya. Marianto. Oke, ini penyebab terjadinya kanker serviks itu bagaimana dan bagaimana? Ini dulu dokter. Sabar. Dokter panjang bernapas. Yang pertama. Oke. Apa penyebab terjadinya penyakit kanker serviks? Pertama ini dokter. Terus bagaimana cara penanganan kanker serviks itu sendiri dokter? Oke, kalau untuk bagaimana terjadi dan bagaimana penanganannya, kalau untuk bagaimana terjadinya ini kanker serviks itu paling banyak memang disebabkan oleh infeksi virus dari human papillomavirus atau HPV. Nah, itu memegang andil sangat penting bagaimana bisa terjadi kanker serviks. Dan umumnya terjadi pada usia dewasa atau wanita yang sudah aktif berhubungan suami istri. Oke. Nah, bagaimana penanganannya? Saya mungkin hanya bisa berkata superficial saja ya, karena ini mungkin lebih lengkapnya lagi mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Opjin ya. Tapi kalau untuk masyarakat untuk tahu untuk penanganan kankernya ini ya. Pertama, mungkin bisa dari tindakan operatif atau tindakan radiasi di radioterapi. Tapi kalau untuk lebih detailnya lagi, mungkin lebih baik segera berkonsultasi ke Dr. Opjin untuk penanganan selanjutnya, seperti itu. Oke, baik. Berarti memang ini adalah kalau untuk terjadinya kanker serviks itu sendiri memang katakanlah dari virus ya, dokter ya. Virus yang memang untuk orang-orang yang sudah pernah melakukan hubungan apa? Oke, baik. Dan kalau untuk penanganannya sendiri memang banyak ya dokter ya, kalau untuk penanganan sendiri baik dari penanganan, pencegahan dan juga pengobatannya sendiri itu ada tindak lanjutnya sendiri ya dokter ya, dan ada pun bagian-bagiannya sendiri. Kalau untuk secara universal lah katakanlah yang sudah dokter katakan tadi memang banyak seperti memang jangan melakukan hubungan bebas. Ya. Kalau ke dokter saya itu kan masalah. Saya sisinya sih. Oke, dokter. Kalau untuk kembali lagi tentang kedokteran nuklir ini sendiri. Jadi memang untuk metode ini sendiri baru pertama kali memang ada di Sumatera Selatan dan khususnya di Kota Palembang sendiri. Dan untuk pemrosesannya ini adalah di awal untuk mendeteksi dan juga pada saat si pasien sudah melakukan katakanlah tindakan-tindakan terapi dan sebagainya, pengobatan lainnya. Di akhir pun memang ada prosesnya untuk metode nuklir ini sendiri ya dok?
Oke, saya coba jawab dari awal ya. Kalau untuk kedokteran nuklir ini sendiri, untuk pertama ya di Sumatera Selatan. Tapi kalau di Indonesia sudah banyak pelayanan kedokteran nuklir. Nah, kalau untuk perannya kita di tata laksana kanker serviks ini bukan untuk screening, bukan untuk mengetahui pertama apakah ini pasien adalah kanker serviks, bukan. Di kita untuk bisa staging awal dan juga pemantauan klinis atau pemantauan dari terapi yang sudah diberikan oleh dokter-dokter sebelumnya. Seperti itu. Baik, berarti memang ada pertanyaan lagi nih Susi. Banyak. Bukan, mentang-mentang Diana Minian. Dari dokter Pali. Dari Pali. Oh jauh. Dokter, baik diketahui bahwa banyak sekali penelpon kita ini dari Sumatera Selatan yang bisa sembuh dah. Oh, oke. Apa dia yang bisa sembuh deh? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Diana dari Pali. Ini bisa sembuh nggak dokter dengan pengobatan nuklir? Kalau kita kalau ngomongin pengobatan nuklir untuk kanker serviks ya, ini saya beranggapannya untuk kanker serviks. Untuk sekarang sih dunia kedokteran untuk nuklir ini sampai saat ini di Indonesia memang untuk diagnostik. Apakah kedepannya akan ada terapi? Allahu alam. Ya karena ini kan berproses terus. Dunia kedokteran, apalagi di kedokteran nuklir di dunia pun sedang berkembang juga. Untuk saat ini kita hanya untuk diagnostik saja. Tapi pertanyaannya apakah bisa sembuh? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa berikhtiar saja, tapi gitu. Tapi ya beberapa case saya pernah dapat untuk dievaluasi terapi. Banyak juga yang dari hasil terapi dokter-dokter sebelumnya itu hasilnya di kita ketika kita scan, kita periksa itu bersih. Ada juga. Tapi apakah kita bisa katakan itu sembuh? Kita tidak bisa mengatakan itu sembuh. Gitu. Kita tidak boleh mengatakan itu sembuh. Gitu. Karena ya kesembuhan itu hanya milik Allah ya. Subhanallah. Berarti banyak-banyak berdoa dong. Iya, banyak-banyak. Selain berikhtiar, usaha dan berdoa. Sih, kau banyak doa, kau cewek. Kalau aku cowok, hati aku garing. Aku ada perut baik. Kaki ada kanker perut nah. Amin. Kita tuh sebagai umat beragama harus berdoa. Harus berdoa. Iya, bukan hanya berdoa ya dokter, juga harus menjaga kesehatannya dokter ya. Harus banyak makan makanan yang sehat, Berdoa sambil makan, berdoa sambil makan, makan yang sehat, rajin berolahraga, ya dokter ya, kurangi merokok. 23 jam dalam sehari. Hah? Jadi cuma sejam gue istirahat Susi. Kalau kayak sakit, bukannya sehat ya dokter ya. Klanger kau. Baik, kayak kita bakal lanjut lagi sama Dokter Iqbal. Dan masih dengan tema kita peran kedokteran nuklir pada kanker serviks. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711346666 atau di YouTube kita di Sriwijaya TV. Jangan kemana-mana, tetap di Angkringan Mancing. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat.
sudah balik waras herba. Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh masih di angkringan Manci. Wih. Nggak terasa ini di segmen terakhir. Soalnya kok dari awal segmen tadi sampai sekarang kok mulia terus. Angkringan Manci nak buka cabang jadi angkringan Bici. Kalian buka cabang. Kalian aku nggak tadi lagi rame. Oh kayak gitu. Mang Dial tadi kemana? Terus Mang Dial tadi sudah kemana? lagi. Oke. Pacak lagi dia masuk dewek kok Mang Dial. Cak umang-umang gitu ya? Iya, masuk umang-umang. Jadi Dokter Iqbal. Jadi kalau untuk berbicara tentang peran kedokteran nuklir ini ya dokter ya, karena kan memang untuk saat ini memang sangat masyarakat masih belum tahu. Jangankan masyarakat, kami terkejut dengarnya dokter. Jadi untuk proses ini sendiri adalah salah satu metode diagnosis ya dokter ya untuk kanker serviks. Kalau untuk seperti kanker tiroid tadi memang bisa ada terapinya. Nah kalau untuk sedikitlah dokter kembali kita di awal untuk proses metode nuklir ini sendiri dokter, karena kan banyak sekali pemirsa yang belum tahu untuk proses nuklir ini seperti apa sih? Apakah memang dari pengobatannya nuklir, menggunakan nuklir atau bagaimana? Seperti itu kan ya dokter? Oke. Kalau untuk metode ya, kedokteran nuklir ini sebenarnya balik lagi. Kenapa namanya nuklir? Karena kita tetap menggunakan radiasi. Radiasi ini kita masukkan di suatu obat ya, tanda kutip, namanya radiofarmaka. Nah, radiofarmaka ini kita siapkan untuk misalnya untuk pemeriksaan kanker serviks. Itu obat ini, ya kita katakan obat, ini kita bisa injeksikan atau kita suntikan ke pasien. Gitu. Nanti pasien disiapkan, kita suntikan, lalu kita scanning atau kita foto lah bahasanya ya. Kurang lebih untuk fotonya ya mirip-mirip sama kayak radiologi. Pasien tiduran, kita scan dari kepala atau dari kaki, berseluruh tubuh kita foto. Nah, dari itu keluar hasil yang dimana kita akan menilai adanya kanker serviks di bagian serviksnya, apakah ada penyebaran atau tidak, atau kita ingin melihat evaluasi dari terapi, kita bisa melihat ini dari tangkapannya atau dari hasilnya sudah bersih atau sudah tidak ada lagi yang menandakan kalau ini adalah kanker serviks seperti ini. Ngomong-ngomong masalah foto tadi Pak Dokter, ini fotonya Pak RT lagi bujang dulu. Nah, apa baca ada di gudang nih Pak RT? Foto nih. Mang Dial tuh kayak siapin foto 3x4 ya di buku Yasin ini. Oh iya. Bacanya dong ngomong iya. Ya, kau tahu dari mana itu foto aku ya? Lah ini foto PT lagi bujang. Aku tidak lemah sama dokter. Kenapa itu? Kau tidak mungkin percaya dokter itu foto. Maksudnya Mang Dial bukan foto ini Mang Dial.
Iya. Oh, aku kira foto ini dokter ngomong tadi. Makanya aku bawa fotonya. Karena Mak Diana galak di pojok pohon nih. Iya. Sekolah tuh langsung ke sekolahan. Pohon Di tuh. pojok pohon. Iya. Nah, kalau dok, aku di biasa tuh kalau nyimpan foto-foto dari galak aneh-aneh memang. Aku kira tuh fotonya Pak itu bukan. Itu bukan foto aku, ponakan aku. Oh, memang bedanya. Ganteng Apa apa Mak? Foto kamu ditaruh di angkringan kami nih. Manja baik sepi. Oke, dari sisi Pak RT, semoga ada pertanyaan sebelum dokter nak jelas ke kesimpulan dari awal sampai akhir ini tentang peran kedokteran nuklir ini ada. Tidak usah banyaknya, dikit baik. Ya. Ada. Kalau ku selik, ku amati, ku perhatike, kita ni luar biasa. Sudah ada dokter nuklir. Kakek dulu belum selesai. Iya. Sudah ada dokter nuklir, jadi tidak usah takut lagi kita Palembang. Iya. Ya kan? Benar dokter? Nah, jadi aku belajar sama dokter. Pak RT, apalagi Palembang pacak ini tempe kapal selam ada Pak RT. Nah, disuruh nanya malah ngasih testimoni. Itu agak ada nyambung tadi. Dokter boleh karena kita di segmen terakhir ini dokter boleh kasih pesan-pesan untuk masyarakat pemirsa di rumah, katakanlah sedikit ya supaya lebih bertambah lagi lah wawasan untuk masyarakat di rumah. Boleh silakan dokter. Oke, untuk masyarakat dan teman-teman jika memiliki keluhan di bagian kewanitaan, ya segeralah langsung ke dokter atau bisa langsung ke dokter obgyn untuk melakukan pemeriksaan. Ketika pun nanti ingin dilakukan pemeriksaan di kedokteran nuklir, tidak perlu takut karena namanya. Tidak perlu takut karena di kita sifatnya itu adalah diagnostik dan sifatnya tidak invasif atau tidak ada efek samping insya Allah gitu. Dan untuk pemeriksaan lain di kedokteran nuklir sendiri ini kita bisa diagnostik, bisa terapi ya. Salah satunya tadi sudah disebutkan ada terapi untuk kanker tiroid ataupun apa ya bahasa awamnya adalah gondok beracun, itu juga kita bisa melakukan pengobatannya. Jadi tidak usah takut ketika teman-teman berobat ke salah satu dokter dan dokter tersebut menyarankan untuk dikonsulkan ke kedokteran nuklir, jangan takut. Gitu. Karena kita sifatnya tidak ada, insya Allah sih tidak ada efek samping. Oh amin. Gitu. Jadi tidak usah ragu-ragu. Iya. Pak dokter itu Pak RT kemarin disontek ngampuk. Ya kita aman, kita lanang ya. Oh iya. Susi, Ina, ayu. Mama kau sus. Iya kamu tuh. Jadi, nak kemana lagi gitu nih? Berangkat. Kita nak kemana? Berangkat. Jadi, terima kasih banyak Dokter Andi. Groginya dokter kan? Andi M. Iqbal, Dokter Andi M. Iqbal Yusran. Ada panjang nih yang gelar Pak RT. Kalau nyengok dokter ganteng, enggak salah sebut terus. Iya. Dia paling nyengok dari Pak RT, emang dia. Benar dia ganteng apa? Udah apa-apa. Terima kasih banyak Dokter Andi M. Iqbal Yusran SPKMPM dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ini. Terima kasih banyak dokter sudah sosialisasi di angkringan Mangci ini. Mak inilah adonya dokter, uangnya memang mak inilah bentuknya, rupanya. Terima kasih banyak sudah memberikan sosialisasinya terkait peran kedokteran nuklir ini. Pertama kali juga kami dengar ya, dan ternyata memang pertama kali juga ada di Sumatera Selatan ya dokter ya. Dan nanti semoga perkembangannya lebih baik lagi dan lebih maju lagi ya dokternya untuk masyarakat yang untuk pasien-pasien lah khususnya ya. Terima kasih banyak sekali lagi dokter. Datang lagi dokter. Datang ke akhirnya kita dok. Susi kalau dokter datang jangan goreng lagi. Kali ini ubi. Ubi rebus. Jagung rebus. Nah itu Karena kalau angkringan tuh kan kita cemilan-cemilan cepur-cepur. Sebelas gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak dan jangan lupa saksikan terus angkringan Mangci untuk episode selanjutnya. Aku siapa nama aku nih? Desti. Ayu, Cek Ayu pamit. Cek Susi pamit. Dia pamit juga. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Iqbal dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Bulut besar, panjang mak lengan,
Kecil-kecil ngasonyo marem, masuk ke mulut matonyo mejem, mertua lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya teraso, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasonyo. Pempek lenjer, siapa nyingok pasti lah ngiler. Pempek lenjer, makan sikok pacak kelenger. Mangkek bije janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama. Acara ini dipersembahkan oleh